Ya pemirsa, menarik kalau kita membahas kasus ini karena setiap hari kan perkembangannya semakin menarik dan banyak juga perkembangan terbaru yang memang semakin paling tidak memberikan titik terang lah dari kasus ini. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Di samping saya pemirsa sudah hadir Bang Refli Harun, pakar hukum yang sekarang YouTuber juga ya Bang ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, juga sudah terhubung bersama kami ada Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Reskrim Polri 2009-2011. Selamat pagi Pak Ito, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Maria, Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga ada terhubung bersama kami ada Bang Deolipa Yubara, kuasa hukum Baradae. Selamat pagi Bang. Puji Tuhan, selamat pagi Mbak. Ya, terima kasih waktunya Bapak-Bapak. Baik, sebelum kita ngobrol dengan para narasumber, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk bergabung dengan rekan kami Meli yang sudah siap memberikan informasi terbaru dari Depok di sekitar Mako Brimob. Meli, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan pagi hari ini? Ya, Maria dan Bayu, kondisi di Mako Brimob Kelapa II sampai saat ini masih dengan penjagaan ketat, di mana masih ada satu unit kendaraan taktis yang disiagakan di depan. Namun kemarin sekira jam 8.20, jam 6.20 maksud saya, kuasa hukum pihak dari keluarga Irjen Verdi Sambo yang Putri Chandrawati dan putri pertama dari Putri Chandrawati dan Irjen Verdi Sambo didampingi dengan kuasa hukum mereka mendatangi Mako Brimob Kelapa II. Tujuan kedatangan mereka sebelumnya adalah untuk membesuk serta membawakan pakaian kepada Irjen Verdi Sambo. Namun hingga malam kemarin mereka belum juga diberikan izin, sehingga usai memberikan keterangan kepada awak media, mereka pun meninggalkan lokasi. Maria dan Bayu. Oke, adakah kemudian Anda informasi terbaru juga mungkin mengenai akankah keluarga dari Verdi Sambo akan berkunjung lagi pada hari ini? Dan Bayu, kemarin kami juga sempat bertanya kepada pihak kuasa hukum dan mereka mengatakan bahwa rencananya mereka juga akan berusaha untuk agar mereka bisa mendapatkan izin untuk bertemu dengan Irjen Verdi Sambo. Namun sampai sekarang setelah kami mencoba mengkonfirmasi belum ada informasi selanjutnya kapan waktunya dari pihak kuasa hukum serta keluarga Irjen Verdi Sambo akan mendatangi Makobrimob Kelapa II hari ini. Oke, baik. Terima kasih laporannya Beli Casna dari depan Makobrimob Depok, Jawa Barat. Baik, kita langsung saya mau tanya ke Bang Deoli. Pak Bang, ada permohonan justice collaborator ya dari klien Anda. Nah, apa yang menjadi pertimbangan ini satu? Kemudian, apa fakta-fakta yang disampaikan oleh Baradae pada Anda dan juga tim mengenai perkembangan kasus ini? Ya, pertama yang menjadi pertimbangan dari Baradae untuk mengajukan LPSK, memang kita kan bicara dari hati-hati. Pertimbangannya adalah dia mengetahui sebagian besar dari apa yang terjadi di perkara ini. Kemudian dia mengalami langsung, dia melihat, dan dia juga sebagai pelaku juga. Jadi kemudian karena memang atas dasar perintah dia mengerjakan ini, sehingga menjadi persoalan buat dia. Karena menjadi persoalan buat dia, tentunya dia ingin juga supaya dirinya juga kalau bisa diselamatkanlah bagaimana caranya. Tapi kami ketika berbicara dengan dia, kita ya kalau memang ini kita minta bantuan supaya Baradae bisa berbicara apa adanya, bisa menerangkan semuanya dengan baik. Tapi dia juga butuh perlindungan terhadap keamanan dirinya. Entah dari mana kita nggak tahu kalau dia merasa khawatir ya. Tapi dalam konteks itu yang paling penting adalah dia akan menceritakan semuanya. Tapi dia perlu pengamanan. Nah, lembaga yang paling berwenang untuk melakukan pengamanan terhadap saksi, yaitu lembaga saksi dan korban, pelindungan saksi dan korban. Jadi kami sepakat antara Baradae dan kami sebagai pelaku kuasa hukum, ya kita coba kita atur, kita mungkin akan masuk ke LPSK supaya mendapatkan pelindungan sebagai saksi. Jadi dia bisa berbicara secara lancar, lugas, dan apa adanya. Gitu. Nah, rencana pada hari ini kami mungkin akan ke LPSK, sementara si pengacara akan mengajukan forum konsultasi terlebih dahulu sebelum sampai kepada
Baradae masuk ke LPSK. Bagaimana hasilnya nanti kita tunggu. Paling siang kami akan berangkat ke LPSK. Gitu Mbak. Bang, baik. Berarti Bang kalau misalnya tadi dengan apa yang Anda sampaikan, sangkaan pasal dari pihak polisian pada klien Anda, pasal 338 disertai pasal 55 dan 56 juga tidak ditolak ya Bang ya? Tidak ditolak karena memang sudah mengakui. Ya sudah lah. Yang terjadi ya begitulah apa adanya. Tidak ditolak juga. Tapi kita tentunya sebagai kuasa hukum kita mencari alasan-alasan pemaaf atau dasar-dasar yang bisa diterima sehingga dia bisa paling enggak pertama dimaafkan atau kalau enggak hukumannya diringankan atau malah diupayakan lepas dari hukuman karena memang dia bekerja atas dasar perintah. Tentunya ada pasal juga barang siapa menjalankan perintah atasan kan tidak dipidana di dalam KUHP itu ada. Oke, ini kemudian keinginan dari Baradae untuk menjadi justice collaborator ini tentu kemudian disambut baik oleh banyak pihak, termasuk juga tadi Anda sampaikan bahwa ada narasi perintah di sana, dan kami juga yang mengklarifikasi mengenai hal ini Bang. Kami baca di surat kabar begitu bahwa sempat disampaikan oleh klien Anda juga bahwa sempat melihat Irjen Verdi Sambo memegang pistol di samping jasad Brigadir J. Benarkah hal ini Bang disampaikan oleh klien Anda? Saya tidak dalam posisi menjawab hal yang seperti itu karena itu termasuk materi ya, bukan kewenangan kami untuk menceritakan itu juga. Jadi kalau ada cerita itu kami tidak tahu asalnya dari mana, tapi kami selaku kuasa hukum dari Baradae sangat menjaga etika dalam proses hukum. Kita menjaga supaya apa yang menjadi kewenangan kita jalankan dan apa yang menjadi kewenangan penyidik dijalankan. Kami menghormati penyidikan sehingga kami tidak bisa berbicara mengenai materi perkara. Oke, Bang, tapi apakah kemudian juga nantinya Baradae juga akan menyampaikan, karena kan kalau kita lihat di pasal 55, 56 itu kan karena ada keikutsertaan dari pihak-pihak lain Bang? Ya, tentunya akan disampaikan, tapi kan semuanya adanya nanti di dalam forum yang resmi, yaitu dalam persidangan pidana di pengadilan. Kami pun akan menyampaikan ini di pengadilan secara resmi. Begitu Mbak. Baik, Saya mau ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito. Iya. Pak Ito, kemarin kan kita sudah sama-sama ya melihat faktanya Verdi Sambo diperiksa di Makobrimob. Tapi ada peristiwa yang mengiringinya pada saat itu. Ada beberapa personil Brimob yang datang ke Barreskrim. Ada permintaan pengamanan pada saat itu. Kalau Pak Ito melihatnya dengan rangkaian pada Sabtu, Minggu kemarin, hingga hari ini, apa sih Pak benang merahnya, apa yang bisa disampaikan sih Pak? Baik. Yang pertama adalah melihat perkembangan pengungkapan ya kasus Duren 3. Tentunya publik akan dapat menilai keseriusan dan komitmen Kapolri untuk mengungkap peristiwa ini secara transparan, objektif, dan akuntabel setelah hari ini genap 1 bulan. Ini poin yang penting. Kemudian adanya perubahan pengakuan Baradae yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tentunya akan merubah konstruksi hukum dan dapat menjerat tersangka-tersangka lain ya, tentunya yang akan dikenakan dengan pasal-pasal lain, misalnya pasal 340 ataupun pasal lain ya. Dan kita tahu sekarang bahwa kepada personil Polri termasuk Pak Irjen FS yang diduga menghalangi, menghambat atau menghilangkan dan merusak barang bukti, itu masih terus didalami. Statusnya mereka di sana adalah belum menjadi tahanan karena kan belum ditersangkakan. Tapi nanti ini akan didalami apakah mereka termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, atau bahkan pelanggaran pidana. Ya, tentunya penyidik internal Polri ini terus bekerja secara profesional karena peran-peran daripada personil yang sekarang ini diamankan itu sangat penting. Dan saya tadi juga tentunya menilai bahwa Baradae ini sekarang menjadi saksi kunci. Bukan hanya LPSK saja yang berkepentingan, tapi Polri pun berkepentingan. Karena kalau terjadi apa-apa kepada yang bersangkutan, tentunya kasus ini akan menjadi terhambat lagi penyidikannya. Dan saya yakin ini sudah dilakukan. Demikian pula terhadap Pak Irjen FS ya, yang dilakukan saat ini pengamanannya di Brimob. Itu pun juga memiliki kepentingan yang khusus agar kasus ini bisa terungkap secara transparan ya. Dan buktinya kan tadi malam istri beliau juga tidak diizinkan karena memang bukan jam besuk. Yang kedua mungkin ada hal-hal penting lain yang mungkin
mengharuskan bahwa beliau saat ini masih diisolasi untuk bisa mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya kira ini mungkin alasannya ya, Mas Bayu. Oke, Pak Ito, kan kalau kita lihat memang saat ini Irjen Verdi Sambo sedang berada di Makobrimob dalam pemeriksaan pelanggaran kode etik. Salah satunya mengenai olah TKP yang juga terjadi di rumah dinas Duren 3. Tapi Pak, kalau kita lihat kan waktu itu sempat disampaikan juga oleh Menko Polhukam bahwa sebenarnya kasus ini bisa berjalan secara beriringan, tindakan pidana dan juga tindakan pelanggaran kode etik. Nah, dari sana kalau kita tarik dari pelanggaran kode etik tersebut ya, bahwa mengenai pengerusakan olah TKP. Tapi kalau kita lihat di pasal 233 KUHP, Pak Ito, menghilangkan atau merusak barang bukti terancam 4 tahun penjara, penghilangan barang bukti pada kondisi tertentu mencakup tindak perusakan. Kalau misalnya kita bisa lihat dari sini paling tidak nanti untuk unsur pidananya ini akan seperti apa, Pak Ito? Ya, kalau memang itu bisa dibuktikan, ini kan beda ya Mbak Maria. Kalau ada orang melakukan tindak pidana yang kebetulan seorang aparat, itu secara bersamaan bisa dilakukan penyidikan di bidang untuk pelanggaran kode etik. Tapi ini kan dimulai dari pelanggaran kode etiknya dulu. Kemudian dikenakan tindak pidana. Ini bisa dikenakan juga pasal 221 ya. Menghalangi ya, obstruction of justice, bisa juga dikenakan pasal 164, 165 yaitu mengetahui adanya kejahatan tapi tidak melaporkan. Jadi saya kira untuk ini sekarang sangat tergantung daripada apa yang dilakukan oleh teman-teman dari penyidik dari Irsus ya untuk bisa mendalami peran daripada beliau ataupun peran dari personel yang lain yang saat ini diamankan. Tapi itu pasti akan dilakukan karena janji atau komitmen Kapolri ya untuk bisa membawa kembali kepercayaan masyarakat kepada institusi. Beliau pasti tidak akan menutupi masalah ini dan tentunya ini menjadi resiko daripada mereka-mereka yang diamankan karena ini kan sudah menjadi konsumsi publik ya, kemudian juga ya kita juga tentunya masyarakat juga sangat berharap bahwa hasilnya betul-betul akuntabel, objektif, dan juga transparan. Demikian. Oke. Baik, saya ke Bang Refli, Bang. Ya. Anda sempat bukan menduga ya, bahwa ini diawali oleh dengan penetapan pada personil berpangkat rendah, gitu ya. Kemudian nanti juga akan menuju pada level yang lebih tinggi lagi. Dengan konstruksi peristiwa kemarin Sabtu Minggu, ini sesuai nggak dengan apa yang Anda sampaikan di awal? Iya, saya berpikir ya, kasus ini tentu bukan Baradae ya. Dari awal kita lihat bahwa memang ada soal yang terkait dengan hal-hal yang tidak logis sebenarnya. Dan masyarakat kalau mengikuti sedikit saja itu sudah paham sebenarnya. Cuma kan masalahnya kan kita terjebak pada formalisme hukum. Misalnya azas praduga tak bersalah. Bahkan ketika sudah di depan gawang pun misalnya begitu ya, kita kan tidak boleh ngomong begitu ya, tidak boleh ngomong bahwa si X ini pasti terlibat dan lain sebagainya. Padahal kalau kita bicara indikasi itu kan kuat sekali sudah. Apalagi Sabtu Minggu kemarin kan indikasi itu luar biasa. Dan kalau kita baca beberapa pemberitaan media, ada juga yang agak liar sedikit ya. Sudah bilang bahwa si X ini menyaksikan Brigadir J tergeletak, dia pegang pistol, lalu menyuruh Baradae nembak juga. Itu masih perlu dibuktikan juga ya? Iya tetap, karena kan prosesnya kan di pengadilan nantinya. Tetapi paling tidak ini kan entry point untuk kemudian proses-proses selanjutnya. Nah itu menurut saya harusnya tidak susah bagi penyelidik dan penyidik ya. Sekarang sudah penyidik. Cuman masalahnya adalah kok orang bertanya yang dilakukan dulu ada pelanggaran kode etik. Nah, pelanggaran kode etiknya di mana gitu kira-kira. Memang begitu, teorinya begini. Kalau orang melakukan pelanggaran pidana itu pasti pelanggaran kode etik. Tapi orang yang melakukan pelanggaran kode etik belum tentu melakukan pelanggaran pidana. Nah, sekarang kenapa etiknya dulu yang dimajukan? Padahal kalau misalnya dia merusak CCTV atau mengambil CCTV di TKP dan lain sebagainya kan potensi pidananya kan tinggi sekali. Paling tidak menghilangkan barang bukti. Tapi what for? Menghilangkan barang bukti itu buat apa? Masa buat kepentingan Baradae, ya kan?
Masa buat kepentingan Rizal siapa itu? RR itu ya. RR misalnya. Kan pasti buat kepentingan yang jauh lebih setara dengan dirinya atau lebih tinggi dari dirinya, kan kira-kira begitu. Nah, yang setara dengan dirinya ya dirinya sendiri, kira-kira begitu. Yang lebih tinggi kita tidak tahu. Nah, cuma masalahnya formalisme hukum ini membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Kalau kita misalnya bicara offside misalnya, sekarang kan gampang sekali orang bilang berita bohong lah, kemudian waduh macam-macam dan lain sebagainya. Padahal salah satu yang membuat kasus ini kelihatannya maju adalah dua unsur yang paling penting. Dari bawah pengawalan dari masyarakat, civil society ya, termasuk media. Dari atas ada keinginan presiden untuk membuat kasus ini terang. Berbeda dengan kasus sebelumnya yang saya tidak perlu sebut apa begitu ya. Nah, sehingga dua hal ini membuat kasus ini maju. Dan saya kira ibarat permainan sepak bola, ini tinggal masukkan ke gawang saja gitu, kira-kira begitu. Dengan penetapan si X misalnya sebagai tersangka, kemudian proses selanjutnya. Bang Toy, menarik kalau tadi Anda sampaikan bahwa sebenarnya dari pelanggaran kode etik ini juga bisa dikenakan ada unsur pidananya. Tadi pengerusakan barang bukti dan juga kalau misalnya kita lihat tadi Pak Ito sampaikan Bang di pasal 164, pasal 165 soal mengetahui adanya perbuatan tapi kemudian tidak melaporkan. Kita akan bahas ini Bang, tahan dulu. Usai jeda pemirsa, saat lagi.